Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Request harus pakai assalamualaikum. Soalnya kita ngobrol sama Pak Ustadz. Oke, untuk teman-teman sekalian balik lagi ke konten ngopi. Ngobrol tentang kopi. Jadi pada kesempatan ini kita akan ngobrol tentang kopi semendo. Kopi semende sih sebenarnya, Bah. Semende, tapi kebanyakan yang di luar nih tulisannya semendo. Oh iya. Masalah. Semendo yang lagi naik-naiknya mungkin ya green bean-nya ini. Dan kebetulan juga kita dapat relasi untuk ngobrol langsung sama petaninya langsung dari Semendo. Kita lagi Semendo ini, Semendo darat laut ya, Pak ya? Iya, Semendo darat laut. Perkenalkan dulu langsung. Nama? Panggil saya. Nama saya panggil aja ya, Iya. Abah Abdul Atin. Abah Abdul Latif. Abdul Atin, ya. Jadi Abah Abdul Latif ini salah satu penggiat kopi. Udah lama, Bah? Alhamdulillah cukup lama. Dari tahun 1992. 1992. Iya. Berapa Dari tahun coba? Hah? Berapa tahun sampai sekarang? Bisa ngitung nggak? Aduh. Aduh, Ini lupa kalau ya. di press nih agak susah, Bah. 1992. Ini 2021. Nah. Pokoknya lama lah, Bah. Sudah lama ya. Tapi emang dari dulu main kopi, Bah? Iya. Dari 92 itu? Mm-mm. Nggak ada pindah-pindah? Nggak. Di sini? Di sini, iya. Alhamdulillah. Kita berkat ya mungkin ada dari bimbingan dari Dinas Pertanian, Perkebunan ya. Bagaimana cara mengolah Kopi. kopi tanah terutama ya. Bagaimana untuk mempertahankan kesuburan tanah gitu ya. Ya alhamdulillah dari tahun sekian tadi yang Abah ceritakan tadi sampai sekarang alhamdulillah batang kopinya alhamdulillah masih bertahan kan. Kebanyakan orang kadang-kadang tanah sudah nggak subur tinggalkan. Alhamdulillah Oh. Abah bertahan. Ini semua ini punya apa nih? Kopi Iya, nih? Iya, Kebun kopi nih? iya. Alhamdulillah. Ngeri juga ya main kopi ini. Tapi apa namanya? Kopi Semendo nih, Bang. Mau nanya, Bang. Kopi Semendo ini dia ini distribusinya kalau dari kopi Semendo ini daerah mana aja, Bang? Daerah Semendo ini Yang ngedistribusi kopi ini? dari Apa cuman di daerah apa nih Pulau Panggung ini? Nah, Atau gimana? Semendo ini ya, Semendo kalau ya nasionalnya Semendo aja biar orang tahu semua kalau Semendo itu kan Ya. khusus daerah lingkup sini ya, yang tahu nama Semendo. Kalau nasional Semendo lah. Semendo ini dibagi menjadi 3 kecamatan. Nah, yang tempat kita ini sekarang ini Semendo darat laut. Kemudian ada naik lagi Semendo darat tengah, Semendo darat ulu, naik lagi tinggi. Ya, kedinginannya cukup tinggi. Cukup dingin. Derajatnya mungkin sampai 3 derajat Celcius, 5 derajat ketinggian ke ini ya. Berarti ini semua 3 kecamatan suplai kopi ini maksudku bukan cuma dari Pulau Panggung ini atau Bukan dari kita Bukan. kecamatan loh, Semendo itu. ngeri ya. Iya, Pantas luar biasa. melejit. Tapi kalau background sendiri, Bah, emang Abah dulu mohon maafnya tuh di kuliah di pertanian kah atau gimana bisa sampai suka ini nanam kopi? Atau Nah, ceritanya? dulu tuh ceritanya masih muda ya. Masih muda sekolahnya tuh dulu belum segitu hebatnya kuliah-kuliahan sekarang kan. Ya. Dulu sekolahnya SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Sekolah pendidikan guru ceritanya. Akhirnya merantau masuk daerah Sumatera. Saya aslinya dari Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur. Iya, dari Jawa Timur. Alhamdulillah ketemu jodoh sama orang Sumatera, orang Semendo asli gitu kan. Jadi melihat situasi, melihat keadaan iklim, tanah gitu kan. Akhirnya tertarik untuk terjun ke pertanian tadi kan, perkebunan kopi ini. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, untuk cita-cita pegawai negeri tadi memang dulunya memang iya harus ke situ, cuman berhubung dengan usia sudah tidak mencapai lagi, ya akhirnya sudah nggak usah ditoleh lagi itu. Cita-cita tadi dialihkan ke pertanian. Jadi ceritanya ini ngerantau ya dari Jawa Iya, merantau sampai dari Jawa sini. sampai sini kan luar biasa. Jauh Jawa Timur itu. Jauh. Oh, Tapi lama ngelihat prospeknya kira sampai bisa tahu, oh ini prospek nih kopi. Itu tahu dari mana, Pak? lama banget itu. Itu perlu apa namanya ya? Bagi Abah itu pelajaran yang luar biasa kan.
kata ini apa namanya, kata pembina tadi kan pernah kan pernah Abah ini didatangi dari ini kan perusahaan kopi terbesar Indonesia, AIKI ya, Asosiasi Kopi Indonesia pernah datang tentang Abah ini ya. Terus ya tentang inilah menasihati tentang bagaimana cara bertani kopi yang baik gitu kan. Tapi berhubung dengan keadaan ya kita masih mengikuti secara tradisional kan. Tradisional gimana caranya untuk menutupi kebutuhan tadi kan. Yang penting kita dari sudah ini kan udah mau musim petik, jemur, giling aja asal-asalan saja, yang penting jadi beras kopi jual. Itu dulu dari sebelum ini ya. Kita masih berpikiran sebelum apa namanya, sebelum secanggih yang sekarang ini gitu kan. Oh gitu. Iya. Jadi alhamdulillah sekarang ini kan berkat ada bimbingan dari perusahaan-perusahaan besar bagaimana cara meningkatkan petani itu sendiri mengelola namanya ini walaupun sedikit, kalau petani itu boleh petani kopi ini boleh dikatakan sebagai perusahaan itu. Kalau dimanage dari segi apa saja, dari pembiayaan segala macam harus dimanage dengan baik, itu adalah perusahaan yang luar biasa katanya. Disitulah bos, disitulah ini. Jadi nggak ada istilahnya tuh ini kan, enak kan? Jadi petani itu paling enak sebenarnya. Kita merintah sendiri, mau kerja, mau enggak, mau tidur siang, nggak ada yang marahin itu, nggak ada marahin bos-bosnya, nggak ada itu, enak kan? Karena nggak ada ikut sama orang ya. Nggak ikut sama orang, kita sendiri yang mengelola kan gitu. Jadi ya mungkin ini Wah, maksudnya untuk teman-teman sekalian ini, kan kita ini ngebuat apa namanya konten ini Wah, ngobrol tentang kopi ini. Jadi kita ada memang segmennya sendiri di YouTube-nya Terang Jaya, namanya Terang Jaya Bah. Terang Jaya ya. Iya. Jadi kita ngebahas tentang dunia kopi mulai dari yang minum kopi. Kita maksudnya ngobrol lah, bukan wawancara sih sebenarnya. Iya. Terus yang buat kopi. Terus yang punya kopi, tempat kopi itu. Terus, nah dari mana dia dapat kopi ini? Kebetulan juga kan teman-teman sekalian, kita belum pernah ngobrol langsung sih ke yang apa namanya yang nanam kopi, yang dari awal lah, yang dari hulu lah ibaratnya. Kalau kata orang-orang. Sekarang gini aja ya. Abah mau cerita ini ya. Kalau Abah ini memang nggak punya sertifikat tentang penghargaan kopi, memang belum, nggak punya Abah. Cuman Abah ini belajar dari sekian tahun sampai sekarang ini kan, tadinya tradisional kan, apa adanya aja, yang penting kan cuman beriringnya waktu dengan tadi apa namanya binaan tadi kan, bahwa kopi Semendo ini luar biasa. Bahkan di luar negeri pun sudah punya tempat tersendiri. Sebab ada kelompok tani, bukan termasuk saya, ada teman itu ya, kelompok tani itu pernah studi banding ke Vietnam. Iya, ke Vietnam itu memang kalau kuantitas ya penghasilnya ya luar biasa di sana. 1 hektar itu bisa 5 ton. Sampai 5 ton. Nah begitu uji coba perbandingan dengan kopi Indonesia kebetulan kopi Semendo itu masih nomor 1 tentang aroma, tentang mutu, tentang rasa gitu, dibandingkan ceritanya dengan Vietnam itu ceritanya. Luar biasa kan berarti kan. Nah disitulah Abah ini mengambil pelajaran dari situ, berubah. Ini prospek lah ya, menjanjikan lah. Menjanjikan berarti kan. Jadi Abah ini mulai berpikir bagaimana memproses kopi ini biar Abah ini bisa ada perubahan kehidupan ya dari hasilnya. Misalkan kan kalau kita jual ke toke, kalau toke ya namanya di sini pengepul tuh ya. Nah, toke namanya kan. Bahwa toke itu adalah yang punya hak mutlak dia tuh. Dari petani misalkan kita nyetor ke situ mau jual kan. Dia toke bilang harganya segini. Ya kita nggak bisa protes, harus ikutin. Sebenarnya kan kita yang punya barang harusnya kita yang menentukan harga, tapi kita nggak bisa. Udah dimonopoli toke. Tapi kalau misalnya dari apa namanya, kebetulan kan aku tinggal di sini juga kan, untuk teman-teman sekalian di Pulau Panggung Semendo ini. Dulu ngelihat prospek kopi Semendo ini nggak terlalu kelihatan sih dari aku yang sebagai anak muda ya. Iya. Karena kebun kopi, setelah kebun kopi, proses kebun kopi, terus sampai jadinya kopi itu, ya mohon maafnya itu kan petik kopi, terus digiling. Kan kebetulan ada kebun kopi juga dulu Pak. Iya. Kebun kopi,
sudah digiling, udah dijemur di jalan, dihantam pakai mobil, lalu lalang. Nah, aku tuh baru terkejutnya tuh sekarang gitu loh. Kok tiba-tiba jadi gini? Apa namanya? Titik baliknya kok gini sih, aku bilang kan. Makanya langsung, kapan itu Pak kira-kira bisa tiba-tiba langsung paham dari Abah sendiri ya? Paham bahwasannya kopi ini nggak bisa digituin. Saya ini ada motivasi dari mana dulu ya? Dari binaan Ide Kapko. Dia itu kebetulan dia tuh anaknya itu ya sarjana pertanian, tapi dia itu berwawasan ke depan, wawasannya tuh agak luas begini ceritanya kan. Bapak kan punya kebun. Bapak cukuplah yang mengelola saja kan. Nanti anak bapak yang bisa memasarkan, bisa harganya begini anak bapak. Ya alhamdulillah dari situ saya pelajari bagaimana mengolah kopi yang bagus. Kemudian saya belajar dari sedikit demi sedikit kan. Saya petik merah. Kemudian cara menyemurnya juga bagus kan, pakai alas. Ya, tidak sembarangan. Kalau zaman dulu kan yang penting bahkan di jalan. Di lempar segala macam itu kan, itu sudah saya tinggalkan jauh-jauh itu. Udah lama nggak main gitu? Udah lama main gitu lagi sekarang. Alhamdulillah sekian tahun berjalan ya, sudah kelihatan rasa sudah kelihatan dampak positifnya bahwa kerja keras saya yang dari ya memang repot ya, dari mutil kopi yang merah-merah ini kan satu kelihatan memang repot, tapi menggembirakan hasilnya. Walaupun belum sepenuhnya tuh memenuhi kehasratan hati harus sekian, itu belum memenuhi target. Namanya saya ini terus terang saja ikut belajar mengubah cara penikmat kopi tradisional kan. Kalau di Semende ini bahkan di Indonesia kan, itu minum kopi ini sudah budaya itu ya. Betul. Kita bertamu kan, otomatis kalau kopinya belum keluar kayaknya kurang lengkap gitu ya. Cuman ada ini kopi sekedar kopi, yang penting kopi itu hitam, gimana cara pengolahannya saya nggak ngerti. Rasanya saya bandingkan dengan hasil kerja saya yang dipetik merah, kemudian dijemur yang bagus, dipilih, kemudian secara modern. Begitu ini saya perkenalkan dengan anak-anak muda kan. Saya memang skala kecil, itu belum sampai ini kan. Besar ya. Belum besar itu kan. Jadi anak-anak muda, tetangga yang pernah beli ke saya itu akhirnya dia bilang merusak lidah katanya kan. Ya, merusak lidah kan, tadinya kan biasa ngopi-ngopi biasa aja kan. Begitu ngopi hasil karya saya tadi, karya Abah tadi, kok enak. Begitu minum ke lain udah nggak lagi, baru ketagihan. Nah, disinilah saya mulai bertahan mengenalkan budaya ngopi ini diubah dengan cara yang benar gitu kira-kira ya. Iya. Cuman ya nggak semua orang bisa menerima, petani itu belum bisa menerima yang cara-cara gitu. Aku tahu Bah, kenapa Bah dari situ, dari cerita Abah ini berarti Abah ini berawal dari yang maksudnya dari perlakuan kecil untuk menservis orang yang baru datang ke rumah tuh gimana caranya biar nikmat kali. Betul itu. Nggak cuman sebatas ngebuatin kopi aja kalau tamu di rumah kan. Kan kalau budaya Semende kan, Semende kalau menurut aku datang ke rumah buatin kopi. Gimana caranya mungkin dari Abah sendiri pengen orang yang bertamu itu bisa dapat maksimal bertamunya gitu loh. Bisa membedakan, bisa membedakan ya kan itu. Pernah dulu Abah juga pernah didatangi dari ini mahasiswa dari Australia. Dari Australia? Iya. Mahasiswa tentang dia penelitian tentang kopi kan. Itu. Berarti kopi Semendo ini kan udah dikenal dunia kan? Betul itu. Cuman ya tadi karena baru sedikit yang cara mengelola kopi dengan cara yang benar tadi, baru sedikit, memang belum istilahnya tuh yang menyeluruh secara menguasai pasar ini memang belum. Sekarang kan kebanyakan kopi asalan itu di kemana ya, kalau di Lampung tuh namanya Aiki ya, pengumpulan itu kan. Di Aiki itu kan masih diolah lagi gitu kan. Diolah lagi, disortir segala macam, baru itu bagus ke ekspor itu. Tapi kan dari kopi asalan dari petani itu asalan namanya kan, kopi asalan itu. Nih Bah, maksudnya saya ini kan kebetulan kan kuliahnya di Jogja dulu. Baru lulus. Nah,
dari dulu itu dapat momennya pokoknya akhir-akhir lah. Akhir-akhir Terakhir kuliah, ya. momennya itu gini. Datang ke coffee shop. Pokoknya beans-nya itu kalau misalnya kita ngopi nggak jauh-jauh dari ya main ke timur atau Iya, iya. pokoknya saya intinya sebagai penikmat ya nggak terlalu tahu tentang masalah itu. Tentang masalah itu. Nah, sampai di momen yang di akhir kuliah itu ceritanya gini, Bah. Datang ke coffee shop. Datang tek pesan kopi. Pas pesan kopi. Nah, model coffee shopnya itu semua beans yang pernah dia pakai ditempel semua di dinding. Jadi full dinding itu, Bah. Kebetulan mata ini kan agak gini, Bah. Nah, ngeliat Lihat ya. ada kopi semendo. Kopi semendo. Nah, mati aku nih nggak mungkin lah kopi semendo gini kan. Karena yang ku tahu kan kopi semendo ini mungkin udah terkenal ya, mungkin kata Abah tadi, tapi ya di sisi aku kemarin aku belum lihat. Tapi ya, iya. Ada tulisan kopi semendo kan. Ku tanya sama baristanya, "Bang, ini kopi semendo ini asal dari mana?" Dari Palembang katanya. Palembang mana? Aku kan udah tahu nih. Iya. Masihkan lagi takut kepedean. Palembang Muara ini. Wah, langsung gini, Pak. Kebetulan aku orang sini. Iya. Ini daerahku. Iya. Ini kampung aku. Ada nak, Bang? Gue bilang kan. Habis. Wih, habis. Kecewa lah kan, pengen ngopi semendo kan. Jalan lagi seminggu setelah itu jalan lagi coffee shop. Ada lagi kopi semendo, Bah. Habis juga, Bah. Ada juga. Pokoknya 3 kali aku main kopi shop tuh habis terus. Terakhir itu ada namanya di Jogja itu klinik kopi, Bah. Namanya klinik kopi, aku udah agak gede lah orangnya itu kan. Nah, yang punya itu sering main ke petani. Dia modelnya langsung ke petani, Bah. Bukan ke tengkulak tadi. Ya, oke. Ada kopi semendo, Bah. Kata dia, aku tanya lagi, pura-pura aku nggak tahu kan. Saya ini kopi mana, Bang? Kopi semendo katanya. Semendo dari mana? Pasin lagi. Palembang Muara ini begini. Oh, ini daerahku lagi. Masih ada nak, Bang? Masih ada. Cukup cuma dapat 2 gelas. Udah terakhir itu. Saking aku ininya kan. Wah, pas minum tuh aku karena ya darah dari sini bangga lah. Kopi ya. semendo tiba-tiba sampai di situ. Itu ceritanya, Bang. Iya. Ini cerita kopi semendo ya. Memang judulnya kopi semendo ya. Iya, kopi semendo. Cuman Abah ini merasa bahagia. Bukan hasilnya duitnya, bukan. Tetapi bisa mengenalkan kopi semendo. Kopi semendo ini bisa dinikmati oleh bahkan seluruh Indonesia. Gitu kira-kira kan. Itu suatu kebahagiaan nih. Makanya saya kenalkan dengan anak-anak muda, bahkan anak-anak muda ke rumah ngopi gratis. Nah, kopi gratis silakan ya kan. Iya, saya di warung kan, ada kebetulan ada warung kan, warung kopi juga kan. Biasa kopi, kalau kopi saya ini kan 5.000 kan kelasnya ya kelas masih kelas warung-warung biasa gitu kan. Tapi kopinya sudah kopi kelasnya ya mutu bagus gitu. Jatuh. Sorry. Lanjut, Bang. Iya. Jadi alhamdulillah anak-anak muda sekarang udah mulai belajar mengenal kopi yang enak. Rasanya yang enak. Kebetulan anak saya sendiri mulai berapa tahun ini dia tuh buka kedai kopi. Kedai kopi apa ya, angkringan ya kira-kira ya. Kemudian kopi yang apa namanya? Ya kopinya olahan saya sendiri gitu kan. Saya kirim. Nah, di situ lah mulai kenal. Oh, berarti cerita ini kolaborasi antara bapak sama anak ya? Iya, alhamdulillah itu sudah nyambung gitu kan. Jadi nasihat dari PT Indokapko tadi benar-benar tercapai, alhamdulillah kan. Bapak yang mengelola, anak bapak yang memasarkan gitu. Alhamdulillah. Ya memang skala kecil, belum istilahnya tuh ini. Cuman Abah ini merasa alhamdulillah, merasa bangga kan. Artinya selama ini yang Abah pelajari, yang Abah lakukan ini mulai nampak hasilnya gitu kira-kira kan. Orang lain bisa menikmati gitu. Kopi semendo. Tapi kalau dipikir-pikir aku ini juga, Bang, kagum juga sama Abah. Karena Abah dari perantau tapi datang ke sini buka kebun kopi dan turut bangga dan turut membantu ini. Perkembangan kopi semendo. Iyalah, otomatis lah. Mau nggak mau kalau aku nggak bisa memperjuangkan semendo di depan, nah ini dipulangin Jawa lagi. Oke. Kopi semendo. Iya, kopi semendo. Berarti satu keluarga ini suka kopi semua, Bang? Suka kopi semua. Dan sampai apa namanya anak Abah sendiri kan? Iya, tetangga, saudara. Buat apa namanya? Buat kedai tadi ya. Kedai ya. Dari apa namanya? Beans ini
Yang distribusin anak abah tadi? Iya, Yang kedai tadi? Iya. Ngeri. Kemudian saya ini berusaha untuk merusak lidah konsumen kopi biasa, kopi asalan, kopi yang bening hitam tadi sudah bisa merasakan bahwa kopi yang olahan yang benar tuh nikmat gitu kira-kira kan. Insya Allah sampai ke dunia gitu kan, kira-kira begitu. Saya senang sekali dengan anak-anak muda sekarang udah punya kreatif, tidak tidak terpengaruh dengan pendidikannya. Pendidikan jurusan apa, akhirnya ke menggeluti tentang kopi. Itu kan luar biasa itu kan. Kadang-kadang anak-anak sekarang gengsinya tinggi, nggak mau. Tapi kan nggak harus begitu juga kan. Namanya cari duit itu nggak harus sesuai dengan tingkat pendidikannya, apa yang diterjunkan ke situ itu kan. Dengar tuh. Soalnya masih ini bah. Masih gengsi itu masih kuat. Gengsi itu memang itu udah melekat itu. Apalagi terakhir itu bah, ngobrol sama dunia barista kan, sama barista-barista yang di Jogja kan, tentang gimana pandangan mereka tentang barista-barista gitu. Bahkan sekarang nih bah, barista itu udah dijadikan sebagai termasuk jenis pekerjaan juga di BPJS itu pokoknya itu udah termasuk. Dan dulu kan kalau dipikir-pikir, apa sih jualan kopi ini? Jualan kopi, jualan kopi, ngapain sih jadi petani kopi gini. Udah kuliahnya tinggi, udah tinggi, ujung-ujungnya jual kopi ataupun buat kopi gini. Tapi bayangkan sekarang ini udah banyak yang buat gitu. Iya. Karena mungkin mulai dari suka tadi kan, suka tentang kopi, jadi dia bergelut di dunia bisnis. Ya sekarang gini aja, berpikir kita ini kan, kita ini penduduk ini Indonesia ini berapa juta ya? Dari 100% misalkan dipersenin ya, dari 100% itu hampir 95% ngopi gitu kan. Betul. Iya, ngopi. Nah, tapi kan ngopi tadi kan belum berkelas kan, sekedar ngopi tadi saja dari awal tadi kan saya ceritain tadi kan, belum bisa membedakan kopi yang nikmat. Sekarang kan dari inovasi anak-anak muda kan, disulap menjadi kopi susu aren, segala macamnya itu kan ini kan. Jadi alhamdulillah dari anak-anak muda sendiri sudah punya kreatif bagaimana mengangkat, otomatis kan mengangkat dari petani juga kan. Betul. Saling menguntungkan namanya gitu. Iya. Nah, mungkin untuk teman-teman sekalian yang belum tahu, tadi aku sebelum kita ngobrol, Bah. Dapat searchingan. Ternyata aku baru tahu 90% lebih kebun kopi yang di Semendo ini milik rakyat. Milik rakyat, iya betul itu. Jadi bukan aku ngatain perusahaan ya atau gimana, tapi kan kalau olahan dari perusahaan ini kan kita belum tentu tahu ya gimana. Kalau ke petani kan kita langsung tahu gitu loh prosesnya gimana. Perusahaan kan di sini ada perusahaan nggak Pak? Perusahaan tentang apa Mas? Perusahaan yang ngurus tentang kopi? Belum ada. Kebanyakan ya petani masih nyetor ke tengkulak tadi kan, pengepul tadi kan. Pengepul dilempar lagi kan ke perusahaan besar di Lampung. Itu kan. Ke Lampung berarti ya? Ke Lampung ya. Tapi kalau Abah sendiri tetap ke tengkulak atau langsung semuanya ke kedai tadi? Sebagian atau? Sebagian karena kebutuhan tadi ya. Kebutuhan tadi kalau kita kan misalkan dalam skala kecil kan namanya ke kedai-kedai tadi tidak itu kan. Kita tidak sekaligus namanya kedai kecil juga kan. Kita melayani pembeli-pembeli yang lewat online itu kan skala kecil itu kan. Yang kan kebutuhan kita ini besar masalahnya kan. Jadi otomatis yang sebagian masih kembali ke tengkulak karena butuh duit. Kita masih kalah juga. Kita harus ikut gitu kan ya. Kira-kira gitu. Situ ya, Pak? Di situ. Karena kebutuhan tadi ya. Ya karena apa? Dari pengepul kopi yang tadi belum ada gitu kira-kira kan. Belum ada. Sekarang sudah alhamdulillah anak-anak muda sekarang kan sudah ada seperti itu dah. Tengkiang kopi itu kan. Ini sudah punya channel ya kan. Sudah agak lumayan dia tuh. Tapi sebenarnya kalau memang udah kalau dari pandangan gue, Pak. Misal yang tengkulak ini punya relasi banyak, kurasa Semendo ini bisa bersaing sampai nasional kalau menurut aku. Ya bisa. Maksudnya distribusinya nggak cuman ke daerah mana tadi yang Abah bilang Lampung ya. Lampung ya. Nah bisa jadi ke Jawa atau Kalimantan, Sulawesi.
bisa jadi bersaing juga sih sama ini. Bersaing, iya. Beans apa kayak dari mana Gayo gitu-gitulah, Toraja. Kalau itu memang kalau yang Indonesia punya ini kan dari daerah-daerah yang sudah punya dunia sudah diakui kan, Iya. seperti Gayo Aceh kan, kemudian di Papua itu Arabica jenisnya, di sana itu sudah nggak pakai bahan kimia lagi, nggak masih alami gitu kan gitu. Kekalahan kita di situ kan. Ini kalau misalnya aku mau nanya, berarti Abah ini paham tentang detailnya harus gimana ngelola kopi ataupun pemetikan dan lain-lainnya ini berdasarkan pengalaman, bukan dari ikut sekolah-sekolah gitu atau Enggak, pengalaman aja. pengalaman. ketemu sama orang Otodidak, ngobrol-ngobrol gitu kan. Ngobrol-ngobrol kadang-kadang lewat TV yang tentang kopi. Ada juga kebetulan pagi tadi saya lihat Muslim TV itu tentang sejarah kopi. Sampai di Indonesia ini siapa yang bawa, tahu juga itu. Oh, itu kira-kira. Sungguh disayangkan ketika orang ini yang udah bergelut, maksudnya di dunia kuliah ataupun misalnya udah ngikut pelatihan tentang kopi, dia nggak serius itu, nggak serius untuk melakukan kayak gini. Sedangkan Abah aja yang dapat dari pengalaman, dari ngobrol-ngobrol sama orang, langsung melaksanakan itulah, maksudnya dengan sesuai dengan inilah cara yang baik tuh gimana sih kan gitu. Terus ini kopi Abah nih sejauh ini udah pernah dikirim sampai mana, Bang? Udah ada orang luar ataupun minta gitu? Sudah ada yang sampai masih wilayah Sumatera Selatan ya teman-teman ya. Ke Lubuk Linggau pernah, ke Palembang pernah ada juga kan. Iya. Namanya baru merintis kalau Abah ini, terus terangnya baru merintis, baru mengenalkan kan. Belum skala besar pokoknya. Cuman ya alhamdulillah kan sudah mulai kelihatan hasilnya kan. Tapi puas, Bah? Alhamdulillah, bahagia. Saya bahagia benar. Dari hasil saya, kerja saya, itu orang bisa menghargai. Bisa membedakan, oh ini kopi enak, kopi nggak enak gitu kira-kira kan. Itu aja. Itu aja kebahagiaan saya. Itu bayangkan. Ini kopi enak nih. Iya. Kebetulan bagus ngelolanya. Ya. Udah senang itu ya? Udah senang itu. Orang bisa menilai, wah enak banget ini. Enak banget ini gitu kan. Berarti kan itu suatu pengenalan yang tidak mudah itu. Mengenalkan masyarakat, banyak masyarakat ya, namanya kita ini daerah penghasil kopi loh Semendo ini kan gitu kan, tapi sudah ada bisa membedakan kan, oh ini kopi yang ini rasanya begini, kopi asalan tuh begini rasanya. Bahkan ada ponakan saya sendiri kan, dia ngopi kan, biasa ngopi ini karya Abah ini kan, hasil karya Abah ini kan, kemudian dia ke tetangga misalkan silaturahmi kan, dikasih kopi kan, disuguhi kopi kan, dia pulang ke rumah, woi Pakcik katanya, nggak enak nian itu kopinya tuh, woi lain nian. Artinya kan, iya. Itu. Di situ saya udah merasa, wah masya Allah ini kan berhasil saya mendidik itu kan, itu lewat di situ aja saya merasa bahagiaan, puas sedih saya kan. Saya itu. cukup di situ. Bukan masalah duitnya ya kan, itu aja. Ya memang kalau kopi kita petani Semendo ini ya memang rata-rata masih kita mengandalkan toke ya kan. Cuman ya alhamdulillah kita ini mungkin dari Semendo ini karena karena ada keberkahan gitu ya kira-kira kan. Banyak dari hasil kopinya orang bisa menunaikan ibadah hajinya, bisa menguliakan anaknya dari kopi. Berkat padahal kopi. Iya, kopi masih dalam artian masih tradisional kan itu kan. Belum yang secara modern gitu kira-kira. Mungkin kalau cara modern yang benar-benar sudah di pemasaran ini luar biasa itu. Dan kopi yang sedikit ini bisa jadi perusahaan besar, dikelola sendiri oleh keluarga itu sendiri gitu. Nah, untuk teman-teman sekalian yang belum tahu Terang Jaya, jadi kita ini Terang Jaya ini yang base-nya di Jogja nih. Kita ini buat sama teman-teman sih. Kelompok teman-teman ngebuat YouTube ini, gimana caranya bisa ngebuat tren positif lah untuk masyarakat Indonesia ataupun masyarakat luar kalau misalnya nonton. Karena di Terang Jaya ini beberapa konten sih ada tentang ngobrol tentang kopi, ada juga ngobrol tentang kopi nih, kita ngobrolin ke semua kalangan sih, penggiat kopi, mulai dari roastery, barista, konsumen, petani kopi,
Terus tuh ada juga lagi konten di Terang Jaya itu bah, seninya, membuat seni. Kayak entah puisi, entah cover-cover lagu. Terus di Terang Jaya ini juga ada konten-konten seru-seruan. Konten seruan tuh kayak kita jalan-jalan gitu-gitulah, nge-vlog. Nah, untuk teman-teman sekalian, mungkin beberapa konten yang kami tawarkan itu nggak bakal semua bisa masuk, tapi kalian bisa milih sendiri yang kira-kira gimana yang cocok sesuai kebutuhan. Aku nih butuh wawasan tentang kopi nih. Kita juga ada juga tentang masalah kopi, ngebahas tentang kopi, ngebahas tentang masalah otomotif ataupun membahas masalah seni. Tadi kita juga ada di konten Terang Jaya. Mungkin Abah misalnya kalau gabut-gabut bisa nanti di subscribe Terang Jaya kan. Oke. Nanti keluarnya di Terang Jaya, YouTube Terang Jaya juga Abah ini. Kalau ada informasi yang kira-kira ini bisa ya gitu ya. Iya. Oke. Kita lebih ke ini sih bah, lebih ke bukan wawancara sih kalau wawancara ya. Kayak ngobrol aja. Ngobrol saling apa ya? Sharing gitu ya. Sharing ya. Oke. Nyantai gitu kan, nggak harus pakai apa namanya duduk gini ngobrolnya harus nggak bisa ketawa ataupun harus serius terus, nggak juga sebenarnya. Nah ini juga bang, bang pula. Abah. Jadi bah, untuk teman-teman sekalian ini kalau yang udah nonton pengen ngebangun lini bisnis sama Abah. Itu gimana caranya bah? Entah itu masalah mereka butuh green bean nih, ya. Ataupun butuh mungkin katanya Abah juga ada produksi bubuk kopi ya bah? Iya ada. Ya dalam artian apa ya? Skala kecil kan tadi saya bilang dari awal tadi kan ada itu kan. Semuanya ada. Baik yang dikirim apa namanya? Yang sudah di roasting itu ya? Ya. Sudah digoreng ya kan? Sudah diundang itu ada siap. Gitu ya. Siap juga. Cuman dalam artian kalau dari yang musim tahun kemarin ya dalam skala kecil tadi kan namanya baru perkenalan tadi semua lengkap. Bubuk kopinya juga ada. Ya. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya mau ini kayak mana caranya bah? Kalau misalnya mau ini order ya. Order. Terus terang saja namanya ini ya, kalau Abah ini main HP udah nggak ini lagi kan. Daripada anak saya aja, kebetulan anak saya itu belajar bisnis juga tentang kopi juga kan. Jadi channelnya lewat anak saya aja gitu ya. Yang kedai tadi ya kan lebih nyambung gak. Kalau mungkin dia ngobrol tentang itu mungkin lebih agak nyambung lagi daripada Abah ini kan sekedar bagaimana cara memproduksi dari tanam, dari panen, dari segala macam tadi gitu. Untuk semua urusan yang kayak hubungan misalnya butuh green bean ataupun butuh kopi. Calling aja anak saya tadi, karena saya bisa calling saya, Pak. Butuh ini sekian kilo. Bubuk sekian ini. Bisa. Namanya kedai tadi apa? Nama Kopi kedai. Lanang. Kopi Lanang. Iya, Kopi Lanang. Oh, Kopi Lanang. Oke. Di Kopi Lanang. Kopi Lanang. Kopi Lanang. Jadi apapun yang urusan berhubungan dengan masalah kopi ini, entah itu dari luar, dari Jawa ataupun Kalimantan, butuh green bean ataupun bubuk kopi gitu-gitu, ataupun pengen sekedar sharing juga, langsung aja hubungin ke Kopi Lanang. Oke, itu aja. Karena Kopi Lanang itu yang bapaknya ini. Nah, semua keluarga ini main kopi. Dari kopi tradisional belajar menjadi kopi agak modern, belum modern, agak modern gitu aja. Modern nanti insya Allah ya itu akan mencapai ini suatu kebahagiaan. Bahagia itu bukan diukur dari uang, dari anunya kan, kepuasan hati gitu. Kepuasan hati. Balik lagi ke kopi tadi bah. Mau nanya lagi tentang selama Abah main kopi dari tahun 92 sampai 2021 ini. Kira-kira apa sih kalau keluh kesah dari segi petani? Mungkin petani ini dari pandangan Abah tentang kopi ini gimana, Bang? Keluh kesahnya ya, khususnya untuk petani ya, apa pribadi Abah sendiri, apa semua petani maksudnya kira-kira? Dari Abah sebagai petani. Sebagai petani ya. Takutnya nanti yang petani lain aku nggak kayak gitu katanya, keluh kesahku yang lain. Iya. Dari Abah. Kalau kebanyakan sih sama sih ya. Kita kadang-kadang kita mengharapkan namanya petani itu nggak ada lain selain harapan kan. Misalkan tahun ini harga kopi berapa dari Toke, paling tinggi 19.000, ya kan? 19.000.
18.000 gitu kan. Ya harapannya ya mengandung harapan ya Allah mungkin tahun depan harga kopi bisa naik gitu kan. Kira-kira gitu aja. Itu titik terendahnya tuh ya susah, suka dukanya dari petani itu gitu kadang kan. Kita diburu dengan kebutuhan tadi kan. Jadi kita nggak bisa bertahan bahwa ini barang saya ini harusnya tuh saya yang menentukan harga itu kan. Tapi kita nggak bisa. Karena dia yang punya uang, toke, ngepul tadi. Jadi mau nggak mau dibaksa, ya maksa. Ya petani karena butuh uang, ya harus nurut dong gitu Konfliknya di situ ya. Di situlah ya. Kalau misalnya bisa langsung dari Abah sendiri ngesuplai ke mana-mana, bebas Abah berapa mau harganya kan? Ya suatu keanuan begini ya. Kalau saya tahun kemarin ya sudah merasakan hasilnya kan, saya harga kopi di pasaran dari toke-toke itu kan kisaran 18.000 19.000. Kemudian Abah ini dalam skala kecil tadi bisa mencapai 1 kilo itu 50.000 60.000. Kan bahagia. Seandainya ada yang menampung semua hasil Abah tadi sekian tadi kan banyak duit kan. Misalkan saya 1 ton hasilnya kan. Kalau harga segitu tuh kan lumayan. Dibandingkan dengan dibeli dari toke ngepul tadi ya. Iya. Tapi kan konsumen juga nggak begitu banyak, butuhnya belum 10 kilo, 5 kilo gitu kan. Oh ya paham. Itu maksudnya paham ya, pahami juga. Masih ya itulah nggak bisa terlepas dari ketergantungan sama pengepul. Nah itu dia. Kita nggak bisa terlepas, belum bisa ya. Tapi Abah tetap ngesiasatin tadi gimana caranya biar untuk pengepul nih oke lah untuk kebutuhan aku kan, kebutuhan keluarga lah, kebutuhan keluarga. Tapi sisi lain aku nggak mau melepaskan ini cita rasa yang luar biasa dari itu. Tadi walaupun saya misalkan ya, saya menjual harga 60.000 hanya sekitar 50 kilo, tapi sudah merasakan suatu kebahagiaan tersendiri tadi walaupun itu dibandingkan dengan yang berapa ya, yang kujual misalkan 5 kuintal ke toke tadi kan harganya berapa itu kan. Dibandingkan itu duitnya banyak kan, tapi masih saya bangga dengan harga kopi saya sekilo dihargai 60.000, kira-kira gitu. Walaupun diambilnya itu belum skala besar gitu. Tapi kalau misalnya ke pengepul tadi, Abah masih pakai gaya tradisional atau enggak? Iya, ya kita kalau mutu bagus ya rugi dong kita. Iya juga. Iya. Kita masih untuk yang konsumen yang penikmat kopi yang ini tetap ada yang mutu bagus. Ini emang kalau ini Bah, panennya setahun berapa kali sih Bah? Sekali lah. Sekali ya? Kopi ini waduh rumit ini. Harapannya mengandung harapan berapa bulan? 9 bulan. Maka bisa diseruput ini. Bisa dinikmati kopi yang nikmat ini, kopi Semendo ini 9 bulan mengandung harapan. Dari kembang sampai merah tuh. Sampai merah kayak gini nih. 9 bulan itu. Tuh. Setahun sekali. Iya. Dengan cara. Tapi iya sebagai petani tadi tetap asik aja sih. Asik, santai, nggak ada beban istilahnya tuh. Gimana ya? Dikejar-kejar sama ini enggak gitu kan. Yang penting ya kita untuk penghasilan tadi ya dikit-dikit ada lah, harus kita harus putar otak lagi kan, gimana untuk menutupi dari 9 bulan tadi kan. Dari 9 bulan tadi kita butuh terus makan kan. Kalau mengandalkan kopi yang ini kan ini gimana 9 bulan, bayangkan baru sekarang harus ketemu hasil, tapi kan kita ya harus ada usaha lain gitu kira-kira kan, di samping kopi ada cil-cilan apa kayak gitu. Sekeras idealis itu tetap masih harus ini ya, masih harus ada rekayasanya juga. Harus maksudnya lebih mungkin ya kita dengan punya pemikiran kayaknya nggak bisa kopi ini kayaknya kopi ini harus dipetik merah semua, tapi di sisi lain kita punya kebutuhan juga. Lagi untuk yang menutupi tadi kan. Cuman untuk sini ke depan saya berpikir walaupun sudah tua ini berpikir ya kan, saya bisa mengelola punya saya sendiri kan. Mungkin dari semua alat-alat ada, alat roasting ada, kemudian alat segala macam itu mungkin saya bisa stop hubungan dengan itu tengkulak, bisa memasarkan sendiri dengan hasil anusan ini. Kalau udah sampai target tadi? Iya, saya yakin insya Allah itu saya bisa putus hubungan dengan tengkulak itu. Sakit sebenarnya di situ, sakit sebenarnya gitu. Iya betul. Tapi kalau itu kan maksudnya dari segi
pandangan Abah ke pengepul ya, Bah? Iya. Dari ini sih, Bah, dari pemerintah gimana sih, Bah? Ada pengaruh nggak sih ke Abah sendiri lah sebagai petani? Nggak ada pemerintah, nggak ada. Nggak ada. Masalah ini nggak ada. Nggak ada pemerintah, nggak ada ikut campurnya masalah kopi ini. Nggak ada, Bah? Nggak ada. Cuman ya bukan menjelek-jelekan pengepul. Tanpa pengepul ya petani ya repot juga kan gitu. Iya, ada sisi plus minusnya juga. Iyalah, gitu, iya. pandangannya. Kalau nggak ada pengepul kemana kita jual? Kan gitu. Kalau maksudnya dari pengaruh dari pemerintah ini mungkin dari segi penyuluhan ataupun binaan itu ada nggak, Pak? Masalah tentang kopi itu harus dipetik merah, harus dijemur gini, harus kayak gimana lah nyucinya, ada nggak, Pak? Kalau yang dari pemerintah nggak ada. Terus terang aja, bukan berarti saya menjelek-jelekan ini ya. Betul. Dari dinas perkebunan itu kan memang harusnya dinasnya dia, tapi nggak ada. Kita ya cuman otodidak ngambil dari Pengalaman. bahkan orang-orang yang inilah yang ngasih pelajaran itu kan, orang-orang yang bahkan swasta mungkin ya bilang begitu kira-kira kan, kira-kira gitu. Kalau yang khusus dari pemerintahnya nggak ada. Belum mungkin, Pak. Belum mungkin belum ya kira-kira. Iya. Misalnya ya termasuk harapan juga lah ya, maksudnya Ya, harapan, mungkin ya. Mudah-mudahan untuk channel Kopi Semende ini lebih melanglang buana lagi, lebih mendunia lagi, dan petaninya juga bisa belajar lah gimana meninggalkan petani secara tradisional menuju ke yang modern tadi. Harapan kita gitu aja. Kalau memang sudah petani sudah tahu menyadari bahwa proses kopi yang seharusnya begini, bisa kita ini bisa bisa nggak harus ke toke lagi gitu, bisa lalu langsung prank sana. Karena sayang kita Nah. punya kebun kopi tapi kita nggak memaksimalkan cita rasa kopi kita Nah itu ya. itu dia yang Iya, penting iya. hitam, yang penting irang kopi ini ya gue. Keluar juga ya. Yang penting ireng kopi ini gue jenenge kopi. Nah. Jadi untuk mengubah lidah kita dirusak dulu dari yang tadinya nggak enak jadi enak tadi perlu proses itu. Berarti Abah ini sekarang targetnya tadi punya pasar sendiri lah, maksudnya dengan punya mesin roasting. Iya, Bisa langsung bisa lah. berluaskan situ. Iya, Harapannya di situ, harapannya situ lah. Abah. Kalau sudah harapan tercapai, Insya Allah nggak bergantung nggak lagi bergantung lah, ya. lagi pada ini toke. Keren. Iya. Ini Bah, mungkin terakhir lah kita maksudnya ngobrol tentang seputar ini. Ya maksudnya terakhir di YouTube ini, bukan berarti Oke, kita oke. nggak ngobrol lagi, Bah. Ya. Nah, Mati dong gitu. mati. Ini ada biasanya kami di akhir ngobrol tuh Ngobrol. punya harapan kan, karena harapan dari pengen punya tren positif untuk ke teman-teman sekalian yang nonton. Bukan berarti ngemotivasi ataupun gimana ya, Bah, tapi lebih ke berbagi pengalaman tadi. Nah, Abah sendiri selama menjalanin dunia perkopian ini, Perkopian. apa yang paling nggak enak ataupun paling terendah lah dalam abah berkarir di dunia kopi selama dari tahun 92 tadi. Titik terendahnya gini ya. Terendahnya. Yang abah alamin ya, yang abah rasain gini. Abah udah payah-payah kan. Niat abah itu baik cara ngurus kopi kan dibandingkan yang asal-asalan nanti agak lebih baik lagi kan. Ke toke kita. Udah keringnya basis kalau ukuran kering itu ya. Tingkat kebasahan air atau pH-nya. Itunya iya ya, tingkat kekeringan bahasa lupa lagi lu. Kalau dulu dia basisnya ya, basis sekian airnya itu kan 18 atau berapa itu kan. Iya. Itu kan. Saya udah berusaha situ. Cuman sampai ke toke harganya disamain sama kopi-kopi yang jelek yang dijemur di jalan, kopi yang hitam gitu kan. Rasanya ya Allah remeh banget nih gitu kan. Pernah di momen itu? Iyalah, pernah gitu kan, harganya sekian. Padahal kopi saya bagus, agak keringnya gitu kan. Kalau udah diurus betul-betul Iya lah ya. betul, niat saya itu memang baik gitu kan. Walaupun ke toke saya itu berusaha untuk baik. Iya dibersihin, nggak ada yang gelondong-gelondongan yang masih bulat-bulatan udah dibersihin lagi. Pokoknya bersih lah gitu kan. Itu titik terendahnya. Titik tertingginya ya tadi
saya belajar dari sekian tahun itu merasa bahagia bahwa hasil karya saya walaupun kecil tadi orang bisa menikmati, bisa membedakan, itu aja. Dari anak-anak muda bahkan orang tua pun begitu, itu aja. Walaupun ya mungkin sekarang masih dalam proses, masih ya. proses ya. Iya, masih proses. Abang percaya itu masih proses, Bang? Masih proses. Masih kalau di presentasinya, woi, masih jauh, gitu kan. Cuman aku yakin insya Allah untuk harapan kedepannya bisa melejit, doakan. Anak-anak muda kenal dan bisa memasarkan hasil karya saya. Lewat obrolan ini makan apa namanya ya, sama-sama menguntungkan gitu kira-kira kan. Harapan itu. Cuman insya Allah harapan orang itu berniat untuk itikat baik itu insya Allah tercapai. Percaya itu. Saya itu. Yakin karena sudah ini ya Pak ya. Kalau di agama sudah ditetapkan, kalau yakin. Iya yakin. Yakin kita sabar dengan proses itu. Iya, proses itu bahwa itu adalah niat baik, insya Allah. Allah akan diini. Amin. Dijabah oleh Allah. Terakhir Bah, kasih pesan-pesan untuk yang nonton Bah. Ya. Anak-anak muda, ya. Anak-anak muda nggak perlu gengsi-gengsi ya. Walaupun sekolahnya sarjana S2 segala macam. Ya. Nggak usah gengsi-gengsi, kalau memang Anda suka bisa menyenangkan orang lain, kenapa enggak? Kelas. Kira-kira ya. Kalau orang lain senang itu adalah suatu kebahagiaan. Nanti uang datang sendiri dengan mudah, insya Allah. Jangan target dulu uang. Maka gimana orang itu senang. Kalau sudah senang, insya Allah duit ngalir. Amin. Itu aja. Terima kasih. Itu aja. Itulah dari pesan-pesan dari pesan dan nasihat dari petani kopi Semendo. Mungkin kita berharap semoga banyak yang nonton, semoga berharap. Kami juga berharap semoga ada manfaat. Ada manfaatnya lah. Kita buat kayak gini kan. Iya. Biar ada manfaat juga lah untuk orang. Gak mungkin buat kayak gini nggak ada manfaatnya, ngapain gitu loh, kosong. Buang-buang waktu ya. Buang waktu. Nah, mungkin gitu aja sih Bah. Kita cukupkan dulu ngobrolnya di konten ngobrol tentang kopi Semendo. Kopi Semendo. Saya Ucok Simatupang. Abah Abdul Latif. Ya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berhasil ke depannya. Amin.